مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih tetap dapat melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua nantinya bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, dan Ustaz doakan semoga puasanya lancar ya, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan semuanya bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah yang sudah dilaksanakan, diperintahkan begitu ya. Baik, masih kuat puasanya ya anak-anak semuanya. Nah, semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan membahas sebuah topik ya anak-anak semuanya, dengan tema menahan amarah. Apa anak-anak? Bisa diulangi, temanya adalah menahan amarah. Sifat marah atau amarah itu adalah sebuah fitrah manusia ya, sifat yang ada pada diri manusia. Akan tetapi anak-anak semua akan lebih baik lagi jika kita bisa mengelola sifat amarah tersebut. Maka kita nantinya akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, pada zaman dahulu ya, di zamannya Rasulullah itu ada seorang sahabat ya yang datang kepada Rasulullah. Nah, seorang sahabat ini kemudian meminta nasihat dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberinya nasihat seperti ini: la tahdab, la tahdab, la tahdab. Nah, sampai diulangi 3 kali. Nah, setiap kali sahabat ini meminta nasihat, Rasulullah menyampaikan la tahdab atau jangan marah. Nah, ternyata esensinya sangat luar biasa anak semuanya, karena dengan kita bisa menahan amarah, maka kita akan menutup ya pintu-pintu godaan setan yang lain. Nah, karena ketika kita marah itu akan lepas kendali begitu ya, yang nantinya justru hanya akan mengakibatkan sebuah penyesalan. Coba kita bayangkan ya, biasanya kalau orang marah itu pasti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan yang lebih parah lagi itu justru bisa mengeluarkan kata-kata kekafiran, kezaliman, dan sampai malah bisa merusak barang-barang. Nah, ini yang harus kita hindari. Ini akibat dari tidak bisa menahan marah. Maka bagi kita semua ya, anak-anak semua, agar nantinya bisa mengelola amarah, mengelola sifat marah ini sehingga tidak berakhir kepada penyesalan. Nah, orang yang marah biasanya juga dia akan tertutup hatinya, anak-anak semua. Akan apa? Tertutup hatinya. Sehingga orang yang marah itu tidak bisa mengambil keputusan dengan benar. Ya, dia cenderung hanya menuruti rasa emosinya itu, kemudian tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, dan pada akhirnya nanti sekali lagi dia hanya akan menanggung sebuah penyesalan. Nah, kalau kita sudah melakukan penyesalan seperti itu, tentu tidak bisa diulangi lagi gitu ya. Walaupun bisa dengan memaafkan, tapi kemudian luka dari tadi amarah tadi itu tidak bisa kita obati. Nah, secara medis atau kita lihat dari sisi kesehatan,
marah itu juga punya efek yang buruk ya anak-anak. Ternyata kalau kita marah itu nanti akan berakibat pada sel-sel itu banyak yang mati gitu. Sel-sel dalam tubuh kita banyak yang mati, sehingga orang yang mudah marah itu akan terlihat lebih tua begitu ya anak-anak. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang mudah marah nanti ya kelihatan jadi lebih tua begitu. Kemudian anak semua, bagaimana cara kita mengelola marah ya. Mengelola marah itu bisa kita siasati anak-anak semua. Misalnya kita sedang ingin marah dalam keadaan berdiri ya. Nah, maka bisa kita siasati dengan kita duduk ya. Karena dengan duduk itu bisa dimungkinkan bisa untuk meredam kemarahan. Kalau misalnya kita sedang marah dalam keadaan duduk, nah coba berbaring, kira-kira bagaimana. Nah, nanti mungkin juga akan berefek, bisa menurunkan kemarahan kita. Kemudian ada saran yang lain ya, tips untuk mengelola marah itu. Ketika kita marah, coba kita berwudu ya anak-anak. Karena dengan berwudu ya, karena marah tadi itu kan datangnya dari setan ya. Setan itu kan api ya ibaratnya ya, panas, sehingga bisa diredam dengan air ya, terutama air wudu. Nah, silahkan nanti bisa dipraktekkan ketika kita sudah hampir mau marah itu ya anak-anak, coba nanti segera mengambil air wudhu dan jangan lupa untuk membaca ta'awud ya, karena dengan membaca ta'awud insya Allah kita akan terlindung dari godaan setan. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, apakah Rasulullah dulu itu juga pernah marah atau tidak? Nah, kira-kira gimana anak-anak? Ada yang tahu jawabannya? Nah, Rasulullah itu secara umum ya bukanlah orang yang mudah marah gitu ya. Bahkan ketika suatu saat ya ada orang yang mengganggu beliau dengan melemparinya kotoran ya. Tapi Rasulullah tidak marah-marah, tidak kemudian mencaci maki orang tersebut. Hanya kemudian membersihkan pakaiannya dan kemudian mendoakannya. Tetapi Rasulullah juga pernah marah, akan tetapi bukan dalam hal yang sepele ya. Rasulullah marah ketika ada orang yang merusak agama Islam ya, melawan dakwahnya dan kemudian menghancurkan harga diri umat Islam ya. Rasulullah itu baru marah seperti itu. Jadi marahnya Rasulullah adalah dalam rangka untuk menjaga dakwah Islam itu sendiri begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar gembira bagi kita semua apabila kita bisa menahan amarah ya. Jadi Allah akan memberikan penghargaan ya bagi orang yang dia itu sebenarnya bisa meluapkan amarahnya, tetapi dia bisa mengelola amarahnya tersebut sehingga tidak jadi marah. Nah, Allah akan memberikan sebuah balasan, akan mengumumkan kepada seluruh makhluk ya ketika hari kiamat nanti, ketika di yaumil akhir nanti, untuk orang tersebut bisa memilih bidadari yang dia kehendaki gitu. Jadi ini sebuah penghargaan yang luar biasa, balasan ganjaran yang besar ya bagi orang yang bisa mengelola amarahnya, bisa menahan marahnya tersebut. Nah, seperti itu anak-anak semua apa yang bisa Ustaz sampaikan dalam kultum hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum diakhiri, Ustadz seperti biasa akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Silakan nanti bisa dijawab di kolom komentar. Pertanyaan Ustadz sederhana ya. Jadi apa yang akan anak-anak lakukan ketika anak-anak melihat teman ya atau saudara ya, teman dekat ya, bisa di sekolah itu dia suka marah-marah ya, apa yang akan anak-anak lakukan? Itu
Itu saja pertanyaan dari Ustadz, semoga nanti bisa dijawab di kolom komentar. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kultum hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.